Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya, Said Abdul Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah pembuatan VPS ya, atau Virtual Private Server. Terus juga kita akan melakukan penamaan domain, lalu melakukan propagation, terus juga kita akan melakukan instalasi Odo di VPS-nya. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk melakukan instalasi modul accounting gitu di Odoo yang ada di VPS, lalu dilanjutkan lagi juga sama teman-teman saya untuk pengimportan master data. Nah, di tahap awal ini kita akan melakukan pembuatan VPS atau Virtual Private Server di ID Cloud Host. Nah, adapun kenapa saya memilih ID Cloud Host, karena di situ kita bisa membayar, melakukan pembayarannya, pembayaran di Indonesia seperti misalnya pakai Bank BNI atau GoPay. Nah, teman-teman juga bisa pakai jasa lain itu kayak ada DigitalOcean ataupun AWS, cuman dia nggak support pembayaran yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, di sini kelompok kami memilih ID Cloud Host. Nah, langsung saja kita mulai ya. Di sini saya kecilkan dulu. Nah, di sini saya sudah mencatat step-stepnya ya, yaitu pertama kita akan melakukan login karena kita memakai ID Cloud Host, kita akan melakukan login dulu ID Cloud Host ya. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman bisa login dari tiga ya. Mau login sebagai klien area, atau konsol, atau our platform. Nah, untuk buat VPS sendiri itu kita loginnya tuh di konsol platform. Nah, untuk penamaan domain dan sebagainya, ntar kita bakal login di client area. Nah, udah login. Nah, pertama-tama teman-teman pertama kali login itu kreditnya itu masih nol teman-teman. Nah, untuk bisa membuat VPS ini, teman-teman itu perlu melakukan top up. Nah, kayak di sini saya sudah top up ya. Di sini saya masih ada saldo sekitar 52.000. Teman-teman tapi top up aja. Itu top up your account. Nah, minimalnya itu 55.000 teman-teman. Tapi kalau kena PPN pajak jadi 61.000, terus teman-teman silakan pilih mau bayarnya lewat apa, terus langsung aja top up. Nah, ntar muncul kayak gini. Itu silakan teman-teman bayar sesuai dengan metode pembayaran yang teman-teman pilih. Nah, karena di sini saya sudah ada kredit ya, udah melakukan pembayaran. Nah, langsung saja membuat VPS-nya. Itu teman-teman di compute. Nah, sebenarnya di sini saya sudah buat ya. Di sini saya sudah sebelumnya saya sudah ini lagi saya stop karena kalau start ntar dia bakal nge-charge terus kreditnya. Nah, tapi untuk tutorial ini kita akan coba bikin baru ya. Kita bikin create new research biar teman-teman tahu gimana sih caranya membuat VPS di ID Cloud Host ini. Langsung aja teman-teman buat create new resource gitu kan. Terus pilih yang app katalog ini teman-teman. Nah, kalau udah terus pilih Odoo. Karena kita akan melakukan instalasi Odoo kan. Pilih versi yang terbaru, versi 16. Nah, di sini ketika lokasi Indonesia atau Singapura sebenarnya bebas ya teman-teman pilih. Untuk yang lebih dekat sebenarnya harusnya Indonesia. Cuman kalau saya sendiri, saya prefer Singapura karena beberapa kali saya coba buat yang lokasinya di Indonesia itu gagal terus ketika membuat resource-nya. Nah, kita pilih aja Singapura. Terus pilih saja yang paling kecil aja karena ini untuk keperluan belajar ya. Biar yang pilih aja yang lebih murah. Nah, ini silakan isi username-nya ini ntar bakal untuk melakukan SSH teman-teman. Pilih misalnya di sini karena kita tutorial ya, tulis saya tutorial. Password-nya ntar juga masuk buat password SSH. Itu ada kita bikin aja tutorial 123. Terus di sini juga tutorial 123. Nah, kalau udah terus resource name ini yang bakal jadi nama ini kayak gini, tutorial VPS. Kalau sudah ya udah kita create aja. Nah, dia akan create.
Nah, ini rada lama, ditunggu aja sampai 100%. Nah, tadinya kalau misalnya kita pilih Indonesia, nggak tahu kenapa kalau di saya, dia itu selalu gagal di 99%, seperti itu. Makanya kita pilih Singapura. Nah, next step selanjutnya sembari nunggu ya, kita bakal, ini kan kita udah berhasil create new resource, kita bikin domainnya teman-teman. Di sini kita coba ID Cloud Host. ID Cloud Host. Nah, login sebagai client area. Nah, di sini pilih teman-teman silakan pilih domain ya. Domain terus di DNS management. Tapi ini kan saya sudah punya domain ya. Ini teman-teman kalau pertama kali buat dan pertama kali buka, pasti ini kosong nih. Teman-teman tuh itu harus buat domain saya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah punya namanya pt.wbserp.myid. Nah, kalau teman-teman belum buat, ntar UI-nya beda pasti. Tapi buat ada pilihan buat aja di tengah-tengah sini kalau nggak salah ada kayak create new domain. Nah, kalau di sini misalnya saya pengen bikin baru gitu, register new domain. Nah, di sini silakan teman-teman pilih nama domainnya apa. Kalau saya tadi namanya itu adalah pt.wbserp.myid. Nah, kalau register new domain gitu, misalnya tutorial VPS ERP gitu. Kita search ya. Nah, oh ternyata dia tersedia nih, ada yang dari ID, dari .com, .net, .myid. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba aja contohnya MyID ya, karena yang paling murah gitu kan. Terus kita add aja teman-teman. Ini saya cuma contohin doang ya, nggak akan saya check out beneran karena saya sudah punya yang pt.wbserp.id. Terus silakan teman-teman tuh check out aja. Ini centang aja yang free gitu. Terus continue. Nah, kalau udah ntar teman-teman tinggal bayar aja sesuai ketentuan ya. Ini harganya cuma 10.000 doang, kena PPN jadi 11.000. Pilih banknya apa gitu. Atau misalnya kalau misalnya pakai bisa gak? Pakai GoPay gitu juga bisa. Itu. Terus ntar kalau bisa teman-teman check out. Ini loading dulu. Nah, saya mau ngasih tahu juga. Nih ya, udah BNI. Terus ada langkah-langkahnya ya. Ntar kalau udah kebayar itu statusnya jadi paid. Nah, ada yang menarik, fun fact, waktu itu saya coba bayar itu udah saya bayar, udah transfer, cuman dia itu statusnya masih unpaid teman-teman. Nah, kalau misalnya kayak gitu, teman-teman silakan ngaduin aja ke customer service-nya. Nih, saya kasih lihat ya. Saya kasih lihat, kemarin itu saya sempat bermasalah kan. Nah, terus di chat aja dia. Teman-teman buka ID Clubhouse, terus pencet yang ini. Terus, nah, teman-teman pilih masalahnya apa, kendala pembayaran. Nah, terus konfirmasi pembayaran. Terus teman-teman kasih tahu tuh masalahnya apa teman-teman yang hadapin. Terus kasih buktinya juga. Nah, ini saya kasih buktinya kan. Tapi statusnya masih unpaid, padahal saya udah bayar kan. Terus dia akan mohon ditunggu. Ini selang 1 jam kemudian akhirnya konfirmasi pembayaran. Nah, terus statusnya sekarang sudah paid. Itu kemarin gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mengalami masalah yang serupa, itu silakan teman-teman ngadu aja ke customer service ya. Seperti itu. Terus ya itu ntar teman-teman akan jadi punya domain ya. Kalau di sini saya domainnya kan masih pending ya. Ini karena belum dibayar. Kalau ini kan udah aktif, ini hapus aja. Hapus bisa gak ya? Ya pokoknya intinya yang aktif yang PTWBSIRP lah. Nah, kalau udah ntar teman-teman ke DMS Management. Terus pencet yang edit zone teman-teman. Karena pasti ntar udah muncul. Nah, buka ini BTW udah 99%. Nah, di sini teman-teman, tadinya ini tuh nggak ada teman-teman, yang paling atas tuh belum ada. Ini tuh record baru yang saya buat. Teman-teman silakan add record aja ya, terus pilih apa tipenya itu A. Nah, terus ini name-nya itu pilih add aja. Add itu tandanya merujuk pada nama default domain teman-teman. Misalnya teman-teman tadi buatnya tes
Odo tes VPS Odo, ntar kalau add berarti dia namanya tuh tes VPS Odo. R-datanya apa? R-datanya ini adalah isi dengan IP publik yang ada di ID cloud host yang kita buat resource. Oke, ini kenapa failed? Coba kita buat ulang ya. Odo, Singapura, tutorial 3. Coba ini kita tunggu aja dulu sampai berhasil ya. Tunggu sampai berhasil, coba ulang. Jadi saya lanjut bahas yang ini ya. Itu ntar teman-teman isinya sama IP publik yang ada di resource ini. Contoh, saya itu kan di sini IP publiknya itu ini. Terus kalau kita lihat, ini kan dia jadi sama kan, tuh 103671879 itu. Jadi ntar ketika dibuka pt-wbs-irp.myid ini, dia tuh akan nembak ke alamat IP yang ini, gitu. Nah, ntar kita bakal, karena saya sudah buat record yang ini, ntar kita bakal edit IP ini sama IP yang resource baru yang baru kita buat. Tapi ini tadi gagal, coba kita ulangi lagi aja. Oke teman-teman, ini udah ada ya terbentuk. Ternyata fun fact-nya adalah dari tadi itu nggak bisa, tapi ketika saya ganti itu dari lokasinya Singapura Jakarta malah bisa. Jadi bukan berarti yang bisa tuh Singapura atau yang bisa tuh Jakarta. Itu ternyata tergantung ya, ternyata tergantung. Ini buktinya waktu itu saya bisa Singapura, kalau sekarang Jakarta bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman gagal ngelakuin pembuatan resource, coba-coba ganti aja lokasi servernya kayak gitu. Udah, kita udah berhasil nih, udah bikin resource baru ya. Nah, ini kita dapat alamat IP-nya nih. Kita copy aja. Nah, kita di sini kita edit, teman-teman. Jadi 142, terus save change. Ditunggu aja. Nah, setelah buat domain itu, kita bikin R-datanya, terus ntar kita bakal coba lakukan DNS checker untuk pt-wbs IRP. Udah ada apa belum nih? Udah ini apa belum? Nah, kita buka aja gitu, WBS-ID. Apakah udah ada apa belum ya? Tuh, oke, udah ada. Tapi di sini kan harusnya 142 ya. Berarti dia belum terupdate. Kita coba search lagi aja. Nah, ini udah mulai ada beberapa yang 142 ya. Ini kalau hijau nih tandanya berarti emang udah floating ya, IP-nya udah ada. Terus ini masih karena dilakukan pembaruan IP, dia tuh, nah oke. Karena ini kita udah patokannya yang paling atas aja udah 142, berarti dia tuh udah pt-wbs IRP ini udah nembak alamat IP ke 142 tadi. Itu yang ini. Udah, kalau gitu selanjutnya kita lakukan SSH. Kita lakukan SSH. Nah, terus sebelum itu kita coba ini yes dulu aja. Nah, ini masukin password yang kita buat tadi teman-teman. Itu yang tadi tutorial 123 ya. Tutorial. Ngomong-ngomong ini kalau teman-teman ketik emang itu nggak muncul ya, ada bintang-bintangnya. Jadi jangan khawatir. Tapi kalau teman-teman udah ngerasa udah benar, tulisnya langsung aja pencet enter. Kita tunggu aja. Nah, udah. Nih kalau ditanya, do you want to use the configure wizard? Bilang aja yes. Nah, ini masukin DB user, kita bikinnya admin, passwordnya juga admin. Nah, ini masukin domain yang udah kita buat tadi nih, yaitu pt-wbs-irp.myid. Nah, email address-nya masukin aja. Kalau saya sih, saya masukin email ini saya ya, akun saya. @gmail.com.
Nah, kalau udah selesai, ntar kita bakal masuk sebagai username kita nih, tutorial VPS ya. Lalu di sini kita baru buat sebuah folder ya, namanya itu odocon. Lalu kita buka. Ini artinya nih make directory, kita membuat directory bernama odocon dan kita membukanya. CD itu kalau di operasi Linux itu dia tuh masuk gitu, masuk ke folder tersebut. Kita ikutin aja. Tuh, kan kita masuk ke odoconf kan. Nah, di odoconfig ini kita bakal membuat sebuah file bernama dockercompose.yml. Nah, ini pokoknya kita copy aja. Ntar saya bakal kasih ini juga kali ya di deskripsi biar teman-teman bisa gampang ngikutin ya. Ntar dia bakal, ngebuka baru, ntar kita isi ini teman-teman. Di dockercompose.yml-nya kita isi ini. Kita copy, kita paste. Nah, cara save-nya adalah ini langsung exit aja. Teman-teman lihat di sini ada tanda ini X, artinya exit itu Ctrl X. Nah, mau save gak? Pencet save, kita pencet Y. Nah, file name-nya to read, ya udah default aja kita pencet enter. Nah, kalau kita list sekarang di odoconf-nya udah ada dockercompose.yml. Gitu. Nah, selanjutnya coba kita lakukan docker compose. Ini ikutin aja ya, sudo docker compose up. Oke, di sini udah berhasil ya. Terus sekarang kita sudo docker image. Udah ada repository sama odonya ya, udah ada. Terus kita lakukan ini. Oke, ini harusnya udah ada odonya teman-teman. Nah, cara akses odonya itu kita tulis di browser kita itu alamat IP publik terus .28069 misal kayak gini. Ini secara alamat IP dulu ya, belum pakai PTWBS IRP. Coba apakah bisa kebuka? Oke, udah bisa ya teman-teman ya. Ini alamat IP-nya. Alamat IP-nya 142.142. Nah, sekarang kita coba buka. Ini kan kita udah asosiasiin sama ptwbsirp.myid ya. Coba kalau kita buka, ini bisa apa enggak? Harusnya kalau di sini, kalau misal pun nggak bisa, belum update aja sih palingan. Nah, kalau belum bisa harusnya belum update atau browser kita tuh ngedetect ini belum nggak secure, bukan HTTPS gitu. Kalau coba aja kita buka, bisa apa enggak? Oke, ternyata bisa teman-teman. Ya, udah kebuka ya. ptwbsirp.myid kebukanya adalah odo kita gitu. Jadi gampang ya teman-teman ya untuk membuat VPS lalu menginstal odo. Lalu langkah selanjutnya itu akan dilakukan instalasi modul accounting oleh teman saya. Terima kasih sudah menonton.